Terima kasih Rida. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya Maulida Fajriani, biasa dipanggil Uli. Sekarang saya akan memaparkan, bukan memaparkan sih, cuma menampilkan logo yang telah saya buat untuk produk yang akan dihasilkan oleh KWT Flamboyan. Nah, tapi sebelum masuk ke logo yang telah dibuat, saya akan menjelaskan sedikit mengenai manfaat logo gitu. Kenapa sih kita harus memakai logo untuk produk kita? Mungkin bisa di next. Nah, yang pertama, tentunya logo itu bisa menjadi pembeda atau ciri khas dari produk lainnya. Contohnya nih, misalkan di Indonesia itu kan banyak ya restoran ayam goreng yang cepat saji gitu. Nah, tapi itu setiap restoran memiliki logonya masing-masing yang menjadi ciri khas. Nah, dengan adanya ciri khas ini nyambung juga ke poin yang nomor 2, dengan adanya ciri khas itu dapat memudahkan konsumen untuk mengenali produk. Lalu yang ketiga, logo juga merupakan bagian dari branding suatu produk. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Imam ya di sesi sosialisasi branding dan marketing sebelumnya, itu kan contohnya logo Indomie gitu kan. Nah, dari logo Indomie itu perusahaan Indomie itu ingin merepresentasikan dari logo itu kayak ada warna merahnya, lalu ada warna kuning, kuning itu dilambangkan mie gitu, lalu ada hijau, hijau itu dilambangkan sebagai mie merupakan produk yang aman dikonsumsi. Nah, maka dari itu logo juga merupakan bagian dari branding suatu produk. Next. Nah, ini adalah hasil digitalisasi dari sketsa logo yang sudah ibu-ibu buat kemarin. Nah, di sini memang saya benar-benar membuat sesuai dengan apa yang ibu-ibu request gitu ya. Ada 3 warna dari setiap 3 produk yang ingin ibu-ibu buat itu warnanya itu berbeda-beda gitu. Dan yang ibu-ibu sketsakan itu sudah bagus gitu ya. Ada nama produknya, lalu ada logonya, ada nama KWT Flamboyan, ada lokasi KWT Flamboyan juga. Nah, maka dari itu logo yang sudah ibu-ibu buat itu bisa nge-branding KWT Flamboyan supaya bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas gitu. Kayak misalkan konsumen yang tidak mengenal KWT Flamboyan, ketika melihat produk hasil KWT Flamboyan gitu, misalkan keripik bayam, mereka kan kayak bertanya-tanya gitu, ini tuh buatan siapa gitu. Nah, tapi pas lihat logonya, oh ini ternyata buatan KWT Flamboyan gitu. Nah, terus KWT Flamboyan itu di mana sih gitu. Nah, pas dilihat, oh ini mah KWT Flamboyan di Bantarjati, Bogor Utara. Nah, maka dari itu dengan adanya logo ini, ibu-ibu tuh bisa bisa membranding juga KWT Flamboyan ke masyarakat luas gitu. Nah, selanjutnya, selain itu juga saya memberikan pilihan logo lainnya gitu. Jadi totalnya itu ada 3 logo. Jadi nanti ibu-ibu bisa milih dari ketiga desain yang saya pilih gitu. Lalu yang kedua ini sebenarnya konsepnya sama gitu ya, sama konsep yang sebelumnya, hanya saja ini berbentuk lingkaran gitu, tidak bergerigi seperti yang sebelumnya. Kenapa saya membuat yang versi lingkaran ini? Karena mempertimbangkan kemudahan dalam menggunting stiker gitu. Jadi logo ini tuh bisa diterapkan untuk berbagai macam gitu ya. Bisa ditaruh di kemasan, bisa ditaruh di goodie bag, bisa ditaruh di pamflet gitu. Cuman kan yang kita fokuskan itu memang pembuatan logo ini untuk ditempelkan di kemasan. Nah, di kemasan itu logonya ini akan dibentuk menjadi stiker. Maka dari itu dengan bentuk bulat ini itu bisa lebih memudahkan ibu-ibu dalam menggunting stiker nantinya gitu. Nah, selanjutnya. Lalu ini pilihan logo yang ketiga, ini sebenarnya materinya tuh sama gitu, konsepnya tuh sama dengan yang ibu-ibu sudah sketsakan, hanya saja saya buat lebih minimalis gitu ya, lebih simple. Di sini juga ada nama KWT Flamboyan, ada Bantarjati, lalu ada RW-nya juga 09, lalu ada gambar dari masing-masing produknya, lalu ada nama produknya juga. Jadi sebenarnya ketiga jenis logo yang saya buat ini itu semuanya sesuai dengan apa yang ibu-ibu inginkan. Hanya saja memang penerapannya itu dari ketiga logo itu berbeda gitu. Nah, mungkin nanti kan nanti juga materinya akan kami share di grup WA. Nanti mungkin ibu-ibu bisa diskusikan gitu ya untuk memilih
logo mana yang akan dijadikan yang akan dipilih untuk menjadi logo dari produk KWT Flamboyan gitu. Nah mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Nanti hasil votingnya mungkin di grup WA saja gitu ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Uli, bagus-bagus ya logonya. Untuk selanjutnya langsung masuk ke diskusi saja. Kalau misalnya ada pertanyaan atau tanggapan, bisa langsung disampaikan. Untuk Ibu Ivon dan Bu Ucu, apakah ada tanggapan atau cukup? Kalau saya mau tanya ya, kalau misalkan logo di ketiga itu kita pergunakan, bisa nggak? 3 jenis atau tiga warna maksudnya Ibu? Maksudnya gini, kan adik-adik mahasiswa kan kasih 3 model, 3 contoh logo. Betul. Dari bentuk, dari apa namanya warna ataupun gambar dengan bunganya atau itu apa gambar tehnya. Kalau misalkan kita pakai 3-3-nya boleh nggak? Dengan modelnya. Jadi kita pilih salah satu gitu. 3 model atau 1 model 3 warna, Bu? Iya, maksudnya 3 model, 3 warna. Jadi 3 model 3 warna. Jadi benar-benar semua yang kami buat itu akan Ibu pakai gitu. Ya, boleh nggak? Sebenarnya mungkin apa ya? Mungkin ibu-ibu bingung kali ya mau milih yang mana. Tapi lebih baik jika memilih 1 model saja gitu supaya konsumen tuh langsung apa ya? Langsung ingat gitu, langsung ngeh gitu kalau misalkan logo yang KWT Flamboyan tuh logo yang seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan ada beberapa logo takutnya konsumen jadi bingung gitu, Bu. Mungkin nanti bisa didiskusikan saja ya kalau misalkan ibu-ibu emang bingung gitu. Kok ini bagus semua gitu kan. Nanti ibu-ibu bisa diskusi saja gitu sama ibu-ibu yang lain dan kami menyarankan hanya 1 model saja gitu supaya lebih diingat gitu sama konsumen. Oke. Kasih masukannya. Jadi Iya, Ibu. lebih mendata sendiri gitu ya. Iya, betul Ibu. Ya, makasih. Iya, sama-sama. Iya Teh, ini Ibu mau tanya, itu satu logo itu bisa 3 produk gitu disimpan jadi tiga produk, bayam, keripik bayam, kelor sama telang, satu logo itu gimana? Oh iya. Kalau supaya nggak bingung. Kalau misalkan, jadi maksud saya tuh 1 model nih misalkan contoh ya, yang ada di screen ini gitu. Nah ini 1 model, tapi ibu-ibu bisa pakai 3-3-nya untuk membedakan setiap produknya gitu. Jadi logo setiap jenis produknya itu berbeda, cuman desain modelnya itu sama gitu setiap produknya supaya konsumen tidak bingung gitu Ibu. Oh gitu, iya. Ya. Iya Teh, makasih. Iya Ibu, sama-sama. Baik, mungkin cukup ya untuk diskusi kali ini. Langsung saja kita lanjut ke pemaparan mock-up oleh Saudari Gayatri. Mungkin langsung saja. Baik, terima kasih Rida. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Oke. Ya, selamat pagi ibu-ibu semua dan rekan-rekan sekalian. Jadi kali ini saya akan memaparkan tentang konsep kemasan produk, di mana konsep ini dilakukan sebelum mendistribusikan produk ke konsumen. Dan kemasan ini juga bukan hanya tentang desain dan estetika, tetapi juga meliputi bahan yang digunakan seperti apakah menggunakan plastik, menggunakan kertas, atau styrofoam, atau bahan-bahan lainnya. Juga mengenai model, itu apakah nanti akan disobek, atau menggunakan zip, atau hanya dibuka seperti biasa, dan juga bentuknya, apakah nanti bentuknya mau menggunakan pouch atau menggunakan kotak biasa atau menggunakan kayak kemasan tabung gitu. Nah, jika sudah tergambar konsep sebuah produk, maka dapat divisualisasikan melalui mock-up yang akan ditampilkan pada akhir slide nanti. Nah, di sini kita akan pertama-tama akan membahas mengenai manfaat dari kemasan produk itu sendiri. Yang pertama itu untuk melindungi produk. Nah,
Ini sangat penting ya, karena produk itu kan bisa mudah terpapar dengan debu, terus terkena sinar matahari, atau terkena udara, oksigen, benturan, dan kontaminasi lainnya, yang itu dapat menurunkan kualitas dari produk tersebut. Sehingga kemasan produk ini sangat penting untuk melindungi sebuah produk. Lalu yang kedua ada meningkatkan efisiensi. Efisiensi di sini maksudnya itu untuk memudahkan penghitungan jumlah produknya ada berapa, lalu ada juga untuk memudahkan pengiriman dan juga memudahkan penyimpanan sebuah produk. Yang ketiga kurang lebih sama seperti logo, yaitu sebagai identitas dari sebuah produk. Karena dengan bentuk produk yang khas itu akan otomatis untuk mengingatkan konsumen tentang KWT flamboyan. Seperti yang kemarin contoh Indomie, kan Indomie bentuknya dengan desain yang warnanya putih, terus ada juga logo yang merah, hijau, dan kuning itu akan mengingatkan kita dengan Indomie gitu, langsung teringat dengan Indomie. Lalu ada juga yang terakhir ada meningkatkan nilai produk, di mana di sini dengan produk yang sama tapi dengan desain yang berbeda itu dapat meningkatkan nilai produk. Nah, contohnya ada di slide selanjutnya. Nah, ini contohnya Aqua. Seperti Aqua kan kita udah sering lihat lah ya di mana-mana produknya. Dan ini tuh merupakan produk yang sama, yaitu produk air mineral. Dan yang pertama ini ada produk yang 600 ml dan dijual biasanya sekitar harga 2.500 sampai 3.000. Tapi jika ia dikemas dengan yang berbeda, yaitu yang dengan botol kedua atau biasa disebut click and go, ini sebuah kemasan yang lebih praktis dan tidak mudah tumpah dan dijual dengan harga 2 kali lipat dari harga yang 600 ml. Padahal dia juga kemasannya hanya 450 ml gitu isinya. Dan ini dapat meningkatkan nilai dari suatu produk tersebut. Ini perbedaan kemasan produknya. Lalu yang kedua ada selanjutnya botol Aqua 330 ml. Biasanya dijual dengan harga 1.500 sampai 2.000. Namun apabila sudah didesain yang berbeda, yaitu dengan ditambahkan karakter-karakter yang lucu atau superhero atau Disney princess gitu, dia akan meningkatkan harganya bisa sampai 2 kali lipat. Jadi ini isi yang sama 330 ml tapi dengan desain yang berbeda dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi gitu. Selanjutnya, nah sebelum untuk membuat desain sebuah produk, kita akan menentukan menentukan kemasan produknya itu. Apakah kita menggunakan kemasan yang menggunakan kertas, plastik, atau kotak biasa seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, di sini sebagai contoh untuk kemasan yang bayam, kita kemarin menggunakan standing pouch yang plastik. Dan ini ada beberapa contoh produk dan tokonya. Misalkan kalau kita mencari di e-commerce, kita bisa melihat di toko-toko ini. Makanya kita menggunakan standing pouch yang plastik kalau kemarin. Nah, ini sebelahnya ada untuk teh daun kelor atau sirup bunga teleng. Misalkan kita menggunakan botol plastik. Nah, ini bisa sebagai contoh ada botol almond sama botol plastik biasa yang ukuran 330 ml dan ada harga dan tokonya juga, ini contoh. Selanjutnya, nah, ini ada rekomendasi percetakan stiker, di mana kan tadi seperti yang sudah Maulida sampaikan, kalau kita menggunakan stiker untuk menghiasi kemasan produknya itu. Dan biasanya kalau kami sendiri kemarin menggunakan percetakan di Gundaling, karena ini bisa dibilang cukup murah, karena dengan print stiker yang kurang lebih itu besarnya A2, dia bisa dengan harga 8.000 dan itu sudah anti air gitu kemarin. Selanjutnya, nah ini contoh konsepnya. Misalkan kita menggunakan standing pouch yang coklat, ini sebenarnya plastik dan ditambah stiker sebagai hiasannya. Nah, di hasilnya di sebelah kanan ini merupakan desain yang akan kita pakai sebagai produk kita. Ini sebagai contoh ya ibu-ibu. Nah, di depannya itu ada logo KWT flamboyan, karena di bawahnya juga udah ada untuk memperlihatkan isi produk. Jadi kita udah cukup untuk logo KWT flamboyan aja. Ini sebagai contoh aja logonya, karena
kurang lebih sama penempatannya untuk logo-logo lainnya. Lalu atasnya itu kira-kira menurut saya itu ada segel atau ya segel untuk untuk memastikan bahwa produk itu belum dibuka. Jadi itu ada segelnya. Lalu di belakangnya itu ada komposisi, lalu ada sosial media agar KWT Flamboyan nih jadi terkenal kalau misalkan ada orang dari luar Bogor terus mencoba keripik bayam ini jadi tahu harus menghubungi kemana, apa Instagramnya apa, Facebooknya apa, atau ada WhatsAppnya juga. Lalu di bawahnya ada varian rasa. Di sini saya berusaha untuk memudahkan ibu-ibu untuk tidak tidak usah mengganti-ganti si desainnya ini. Jadi kalau misalkan ini varian rasanya original, tinggal dibuletin yang originalnya. Dan kalau misalkan varian rasa pedas, itu jadi tinggal dibuletin juga yang varian rasa pedasnya. Lalu di paling bawah ada ini yang paling penting dari segalanya, yaitu ada baik digunakan sebelum. Jadi kita harus tahu ketahanan produk ini kira-kira berapa lama, sehingga kita bisa menulis kira-kira produk ini baik digunakannya sebelum kapan. Dan itu di paling bawah ada diproduksi oleh KWT Flamboyan dan lokasinya ada di mana. Nah, kalau di sebelah kanan itu ada kayak cerita sedikit tentang KWT Flamboyan dan keripik bayam ini. Seperti keripik bayam merupakan produk hasil olahan dari KWT Flamboyan dan manfaatnya apa aja gitu. Selanjutnya, nah ini adalah visualisasi dari ide yang sudah kami buat kemarin. Mungkin beberapa masih ada kurang atau masih ada kurang dan kurang sereknya. Mungkin ibu-ibu bisa juga memberi saran kepada kami. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan kurangannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Gayatri. Selanjutnya diskusi untuk ibu-ibu yang memiliki saran atau tanggapan. Boleh langsung aja. Ini bagus semua. Semuanya bagus. Bagus ya Bu ya, makasih Bu. Ya, Mbak, mungkin kalau kita baru dari nol gitu ya, maksudnya baru mulai, mungkin kita pakai standing post dulu, baru nanti kita naik kelas. Kalau sudah ada peningkatan dan hasil yang lebih bagus, baru kita akan rubah packagingnya atau ininya kemasannya. Kan itu. Mungkin saya sedikit nambahin ya Bu ya. Terkait baik digunakan sebelum kan itu mungkin kita juga nggak tahu kan ya. Ini umur keripik itu berapa lama yang pastinya. Nah, ibu-ibu tuh bisa pakai pendekatan metode ya namanya saya lupa. Pokoknya jadi kita kayak trial dan error gitu Bu. Jadi kita bikin keripik bayamnya, kita kemas, nanti tiap hari kita buka terus kita cek gitu Bu. Nah, jadi tiap hari dicek. Jadi nanti ketika keripiknya udah melempem gitu ya bahasanya, udah nggak enak gitu ya. Nah, kira-kira itu umur simpan dari keripiknya seperti itu Bu. Kalau misalkan bingung gitu ya nulisnya, jadi bisa diterapin pakai metode seperti itu. Kalau dari sesi itu tambahannya. Sempat saya juga tadi kepikiran masalah dari yang tadi Mas IGD bilang sampai berapa lama, itu sempat kepikiran juga sih sebenarnya. Dan kita juga belum mulai untuk berapa lama sih gitu. Belum sih, kita belum cek itu. Nanti kita akan cek lagi. Itu suatu masukan yang baik. Makasih. Ya.